Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Qadri Aziz Alfarisi, NIM D4190089 akan menjelaskan tentang motor sinkron dan motor asinkron. Pengertian motor asinkron dan motor sinkron. Yang pertama, motor sinkron. Motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor sinkron menunjukkan motor yang berputar pada kecepatan konstan, mulai tanpa beban sampai beban penuh. Kecepatannya adalah sama dengan kecepatan medan magnet. Sedangkan motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik atau AC yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Kemudian prinsip kerja motor sinkron. Di atas merupakan topologi prinsip kerja motor sinkron. Mesin sinkron atau motor sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Kumparan jangkarnya berbentuk sama dengan mesin induksi, sedangkan kumparan medan mesin sinkron dapat berbentuk kutub sepatu atau kutub dengan celah udara sama rata atau rotor silinder. Arus searah atau DC untuk menghasilkan flux pada kumparan medan dialirkan ke rotor melalui cincin. Apabila kumparan jangkar dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, akan menimbulkan medan putar pada kutub medan rotor yang diberi penguat arus arah mendapat tarikan dari kutub medan putar stator hingga turut berputar dengan kecepatan yang sama atau sinkron. Dilihat dari segi adanya interaksi dua medan magnet, maka kopel yang dihasilkan motor sinkron merupakan fungsi sudut kopelnya. Pada beban 0, sumbu kutub medan putar berimpit dengan sumbu kumparan medan. Setiap penambahan beban membuat medan motor tertinggal sebentar dari medan stator berbentuk sudut kopel, kemudian berputar dengan kecepatan yang sama lagi. Beban maksimum tercapai ketika sudut kopelnya bernilai 90 derajat. Penambahan beban lebih lanjut mengakibatkan hilangnya kekuatan kopel dan motor, disebut kehilangan sinkronisasi. Kemudian prinsip kerja motor asinkron. Di atas merupakan topologi prinsip kerja motor asinkron. Motor asinkron atau motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya, sehingga timbul EMF atau GGL atau tegangan induksi. Karena penghantar atau kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar atau kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator, sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah penggerakan medan induksi stator.
Lanjutannya, medan putar pada stator tersebut akan memotong konduktor-konduktor pada rotor sehingga terinduksi arus dan sesuai dengan hukum Lenz. Rotor pun akan turut berputar mengikuti medan putar stator. Perbedaan putaran relatif antara stator dan rotor disebut slip. Bertambahnya beban akan memperbesar kopel motor yang oleh karenanya akan memperbesar pula arus induksi pada rotor, sehingga slip antara medan putar stator dan putaran rotor pun akan bertambah besar. Jadi, bila beban motor bertambah, putaran rotor cenderung menurun. Kemudian, komponen motor sinkron. Pada motor sinkron terdiri dua komponen utama, di antaranya yang pertama, rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan putaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus AC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Yang kedua, stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Kemudian, komponen motor sinkron. Konstruksi stator motor Kemudian ini adalah komponen motor asinkron. Ada salah ketik sedikit. Konstruksi stator motor induksi atau motor asinkron pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, rumah stator atau rangka stator dari besi tuang. Yang kedua, inti stator dari besi lunak atau baja silikon. Yang ketiga, alur. Bahannya sama dengan inti, di mana alur ini merupakan tempat meletakkan belitan atau kumparan stator. Yang keempat, belitan atau kumparan stator dari tembaga. Motor induksi atau motor asinkron pada dasarnya mempunyai tiga bagian penting. Yang pertama, stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksi medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Yang kedua, celah merupakan celah udara atau tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Yang ketiga, rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Kemudian analisa rangkaian hubung star delta pada motor sinkron dan asinkron. Di atas merupakan topologi hubung star dan hubung delta. Konstruksi motor sinkron 3 fasa sama dengan konstruksi generator sinkron 3 fasa atau alternator 3 fasa. Oleh karena itu, kumparan motor sinkron ini juga dapat dibuat dalam bentuk hubung bintang dan delta seperti halnya pada alternator 3 fasa. Motor ini dapat dianalisa dengan menggunakan rangkaian ekuivalen yang sama dengan alternator, tetapi dengan arah arus yang berbeda. Prinsip kerja rangkaian star delta sederhana sekali, yaitu ketika tombol start ditekan sesaat maka kondisi start akan aktif sesaat. Kemudian kondisi start akan mati bergantian dengan kondisi delta yang akan menyala. Sedangkan motor listrik induksi adalah salah satu jenis dari motor-motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Keuntungan dari mengetahui sifat motor listrik industri adalah bahwa kita tidak perlu memerlukan instrumen tambahan dalam instalasi panel listrik. Dikarenakan terdapat dalam satu kasus, koneksi star dan delta dihubungkan menjadi satu dengan tujuan mendapatkan nilai arus start lebih rendah
kemudian di-switch dengan menggunakan coil menjadi delta. Upaya mengetahui konsep dasar dalam menentukan koneksi star maupun delta adalah untuk mendapatkan top performance dari motor listrik industri agar dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi. Kemudian contoh soal motor sinkron dan asinkron. Nomor 1, motor sinkron diketahui motor sinkron 3-12 kutub mempunyai impedansi jangkar 100 ohm dan reaktansi 0,5 ohm per fasa, beroperasi dengan 2000 volt, 3-25 dengan frekuensi 25 Hz. Bila pengaturan 80% dari kemampuan, hitunglah daya maksimum dan torsi dalam Newton meter sebelum mesin keluar dari sinkronisasi. Jawab: diketahui W1 2000 volt dan IB 80% sehingga W2 1600 volt, R-nya 0,5 ohm dan ZS-nya 10 ohm. Daya maksimum yang dihasilkan yaitu dengan rumus PD sama dengan W1 kali W2 dibagi ZS dikurangi V2 kuadrat kali R dibagi Z kali ZS kuadrat, sehingga dihasilkan PD maksimum atau daya maksimum 307.200 watt. 307.200 watt. Kecepatan mesin sinkron dengan 12 kutub dihasilkan 250 rpm. Kemudian torsi maksimum pada kondisi daya maksimum dihasilkan 117.24 Nm. Nomor 2, diketahui motor induksi 3 fasa 50 Hz, NS-nya 1500 R-min. Hitunglah frekuensi arus rotor saat yang pertama NR sama dengan 0, yang kedua putaran motor sebesar 500 R/min searah. Jawab yang A dengan rumus S sama dengan NS min NR dibagi NS menghasilkan slip sama dengan 1, kemudian rumus frekuensi yaitu S kali frekuensi yang diketahui yaitu sama dengan 1 kali 50 Hz sama dengan 50 Hz. Kemudian yang nomor 2, putaran motor sebesar 500 R-min searah. Untuk slipnya 0,6, kemudian frekuensinya 0,6 kali 50 Hz sama dengan 30 Hz. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.